Langit pagi di kota Jakarta tampak cerah. Gedung-gedung menjulang tinggi menyambut hari baru dengan rutinitas yang tak pernah berhenti. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, sebuah mobil tua berhenti di seberang bank mewah. Dari dalamnya, turunlah seorang pria dengan pakaian kusam, rambut berantakan, dan bau tubuh yang menyengat. Langkahnya pelan, penuh ragu. Wajahnya tampak letih, namun sorot matanya menyimpan tekad. Namanya Aditya Bramasta. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di tangannya tergenggam dompet kulit lusuh yang hampir robek. Ia menatap gedung bank megah di depannya, tempat yang dikenal hanya melayani orang berduit. Begitu memasuki pintu utama, suasana langsung berubah. Seorang satpam bernama Pak Dharma melirik sinis, lalu memandang ke arah meja customer service. Pegawai bank lain mulai berbisik. Beberapa menahan tawa, sebagian melirik jijik. Seolah kehadiran Aditya telah mencemari kemewahan ruangan itu. "Pak, ini bukan tempat ngemis," ucap Pak Dharma sambil menahan nada marah. "Kalau Mu butuh bantuan sosial, bukan di sini tempatnya." Aditya hanya mengangguk pelan. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Saya ingin buka rekening." Pak Dharma terdiam sejenak, ragu. Tapi karena melihat beberapa nasabah lain mulai melirik aneh, ia memberi jalan. "Ya sudah, ke meja customer service aja, tapi jangan bikin ribut." Aditya berjalan menuju meja paling ujung, tempat seorang wanita muda dengan penampilan rapi dan wajah anggun tengah mengetik cepat. Namanya Clara Azura. Ia adalah customer service utama di cabang itu, wajahnya cantik, suaranya lembut saat melayani nasabah biasa. Tapi saat melihat siapa yang mendekatinya, ekspresi Clara langsung berubah. Ia menatap Aditya dari kepala hingga kaki. Aroma tubuhnya membuat Clara mengerutkan hidung. "Bapak, serius mau buka rekening?" Clara terkekeh sinis. "Tahu nggak, saldo minimal pembukaan itu 100.000. Jangan bikin kami rugi cuma gara-gara pengemis." Beberapa pegawai lain ikut tertawa pelan. Aditya masih diam. Tatapannya dalam tapi bukan marah. Ada luka, ada kecewa, namun ia tak membalas satupun ejekan itu. "Kalau begitu saya tidak bisa buka rekening di sini?" tanyanya pelan. Clara mengibaskan tangan, menyuruh Pak Dharma mendekat. "Bapak cari tempat lain aja ya, di sini bukan tempat minta-minta." Pak Dharma langsung berdiri tegak di belakang Aditya. Dengan isyarat kasar, ia mengarahkan tangan ke pintu. Sebelum melangkah keluar, Aditya menoleh, wajahnya datar. Ia hanya berkata lirih, "Terima kasih, sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya." Tak ada yang menyadari. Di balik pakaian lusuh itu, tersembunyi sosok pemilik bank itu sendiri. Dialah Aditya Bramasta. Pria yang hari itu datang bukan untuk mencari belas kasihan, melainkan untuk menyaksikan sendiri siapa di antara mereka yang benar-benar punya hati. Dan semua telah memperlihatkan wajah aslinya. Sore hari mulai menjelang. Langit kota Jakarta berubah jingga, membungkus gedung-gedung tinggi dalam cahaya temaram yang lembut. Di lantai 20 sebuah apartemen mewah, Aditya Bramasta berdiri di depan jendela kaca lebar. Pakaiannya kini bersih dan rapi. Rambutnya tersisir, wajahnya bersih tanpa sisa debu jalanan. Di tangannya tergenggam sebuah foto kecil. Foto dirinya bersama Clara, wanita yang tadi pagi mempermalukannya di depan umum. Senyuman Clara dalam foto itu tampak tulus, tapi bagi Aditya kini terasa asing. Ia menghela napas panjang. "Aku kira dia mencintaiku apa adanya, bukan karena jas mahal dan mobil mewah." Aditya bukan sekadar pria kaya. Ia adalah pemilik tunggal jaringan bank besar dengan lebih dari 50 cabang di seluruh Indonesia. Beberapa minggu terakhir, ia menerima banyak laporan. Nasabah-nasabah kecil mengeluh tentang pelayanan yang dingin dan penuh diskriminasi. Ada yang berkata bahwa pegawai hanya ramah jika nasabah datang dengan pakaian mahal atau kendaraan mewah. Aditya tidak ingin mempercayai begitu saja. Ia memutuskan untuk turun sendiri, menyamar, menjadi seseorang yang tak dipandang. Ia ingin melihat sendiri kebenarannya, tapi hasil dari penyamaran itu lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Pagi keesokan harinya, suasana di cabang bank tempat Clara bekerja tampak seperti biasa. Para pegawai datang dengan rutinitas yang sama.
Clara duduk santai di mejanya sambil tertawa bersama rekan kerja. Bayangin aja, masa ada orang bau tanah minta buka rekening. Clara tertawa geli. Gila sih, geli banget deh. Namun gelak tawa itu tiba-tiba terhenti. Suara deru mobil sport terdengar mendekat dari luar. Semua kepala menoleh, sebuah mobil merah mengilap berhenti tepat di depan pintu masuk. Seorang pria keluar dari dalamnya, jas hitam elegan membalut tubuhnya. Kacamata gelap dan jam tangan mahal memantulkan cahaya pagi, langkahnya mantap, tegap. Satpam Pak Dharma langsung berdiri kaku. Wajahnya pucat, mulutnya bergetar. "Selamat pagi, Pak." Aditya hanya mengangguk, dingin, tanpa senyum. Ia melangkah masuk. Semua pegawai langsung berdiri. Teller, customer service, hingga manajer cabang tampak gugup. Clara pun ikut berdiri. Wajahnya membeku. Matanya membelalak tak percaya. Aditya?" Tak menjawab. Aditya berjalan lurus ke tengah ruangan. Matanya menatap setiap pegawai yang kemarin menghina. Tak satu pun yang berani bicara. Hening menyelimuti ruangan. "Kemarin," ujar Aditya dengan suara tegas, "saya datang ke tempat ini bukan sebagai pemilik, tapi sebagai orang biasa yang ingin tahu seberapa besar hati kalian dalam melayani." Pegawai menunduk. Beberapa mulai gemetar. "Apa yang kalian tunjukkan pada saya?" lanjutnya. "Penghinaan, ejekan, cemoohan, dan itu termasuk dari seseorang yang paling dekat dengan saya." Pandangan Aditya tertuju pada Clara. Mata Clara mulai berair, tubuhnya kaku. Ia tak bisa berkata apa-apa. Semua yang terjadi kemarin kini kembali menghantamnya seperti badai. "Mulai hari ini," kata Aditya, "akan ada perubahan besar, dan itu dimulai sekarang." Wajah-wajah di ruangan itu memucat. Tak ada satupun yang menyangka pria yang mereka usir dan hina kemarin adalah pemilik tempat mereka bekerja. Dan perubahan baru saja dimulai. Ruangan bank yang biasanya ramai oleh suara, ketikan keyboard, dan sambutan ramah, kini berubah menjadi sunyi senyap. Semua pegawai berdiri membeku. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Aditya. Bahkan Pak Dharma, sang satpam yang kemarin bersikap arogan, kini menunduk dalam-dalam. Peluh menetes di pelipisnya. Aditya melangkah perlahan, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Bank ini bukan hanya tentang angka dan uang, tapi tentang pelayanan. Tentang menghormati siapapun yang datang, tidak peduli mereka pakai jas mahal atau hanya kaos lusuh." Manajer cabang, Bu Ratna, memberanikan diri maju, langkahnya gemetar. "Pak Aditya, saya mohon maaf, saya seharusnya mengawasi staf dengan lebih baik. Saya tidak tahu Bapak datang kemarin." Aditya menoleh dengan tenang. "Bukan soal aku datang sebagai siapa, Bu Ratna, tapi bagaimana kalian memperlakukan siapapun yang datang, itu yang mencerminkan siapa kalian sebenarnya." Satu persatu pegawai mulai maju. Mereka membungkuk, meminta maaf. Bahkan Pak Dharma ikut bersimpuh, suaranya bergetar. "Saya salah, Pak. Saya ikut-ikutan tertawa. Saya mohon maaf." Namun dari semua yang memohon, hanya satu orang yang membuat Aditya benar-benar kecewa. Clara melangkah maju pelan. Tak ada makeup tebal seperti biasa. Wajahnya polos, mata sembab. Ia berdiri di depan Aditya dengan tangan yang menggigil. "Aditya, aku minta maaf. Aku nggak tahu itu kamu. Aku cuman kaget waktu kamu datang seperti itu." Aditya menatapnya tajam. "Jadi, kalau bukan aku, kamu akan tetap memperlakukan mereka seperti kemarin? Kamu akan tetap menyebut mereka pengemis? Tetap menertawakan orang yang hanya ingin buka rekening?" Clara terdiam, tak mampu menjawab. Air matanya jatuh. "Dulu aku pikir kamu mencintaiku karena aku. Tapi hari ini, kamu membuktikan sendiri. Kamu hanya mencintaiku saat aku terlihat gagah. Saat aku datang seperti orang biasa, kamu bahkan tak mau melihat wajahku." Clara berlutut perlahan, suaranya pecah. "Tolong, Aditya, beri aku kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku akan belajar." Aditya menggeleng pelan. "Bukan aku yang harus kamu minta maaf, tapi semua orang yang pernah kamu rendahkan.
Ia lalu menoleh ke arah Bu Ratna. Mulai hari ini, Nona Clara, saya keluarkan dari bank ini tanpa pesangon, karena saya tidak ingin nama perusahaan ini dikotori oleh sikap seperti itu. Tubuh Clara limbung. Semua pegawai menatapnya, campuran terkejut dan iba, tapi tak satu pun membela, karena mereka tahu semua ini akibat ulahnya sendiri. Aditya memutar tubuhnya. Namun sebelum melangkah pergi, ia berbicara sekali lagi. Kalian semua belajar dari kejadian ini. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya, karena bisa jadi orang yang kalian rendahkan hari ini adalah orang yang akan menentukan nasib kalian esok hari. Aditya keluar dari ruangan. Mobil sport merah itu kembali menyala. Dalam sekejap, ia menghilang dari pelataran bank. Tapi jejaknya meninggalkan guncangan yang akan dikenang selamanya. Hari-hari setelah kejadian itu berubah drastis bagi cabang tempat Clara dulu bekerja. Tak ada lagi tawa sinis atau cemoohan halus. Saya mau. Tak ada lagi wajah angkuh yang menganggap remeh orang-orang berpakaian sederhana. Seluruh staf menyadari bahwa sejak insiden memalukan itu, mata pemilik bank bisa mengawasi dari mana saja, kapan saja. Pagi itu, Bu Ratna berdiri di tengah ruangan dengan wajah lelah namun tegas. Ia mengadakan briefing mendadak. Semua pegawai berdiri berjajar, mendengarkan dengan serius. Kita sudah mempermalukan nama baik perusahaan ini, ucap Bu Ratna. Dan kita beruntung, sangat beruntung, karena Pak Aditya tidak langsung menutup cabang kita. Tak ada yang berani menanggapi, semuanya menunduk. Pak Aditya memberi kita satu kesempatan terakhir. Jika ada satu saja aduan pelayanan buruk, bukan cuma cabang ini yang ditutup, tapi seluruh pegawai akan diberhentikan. Sejak hari itu, wajah cabang bank itu berubah total. Meja customer service yang dulu dipenuhi senyum palsu dan keluhan kini menjadi tempat paling sopan di seluruh kota. Semua nasabah disambut dengan ramah, tak peduli apakah mereka datang dengan sepatu mahal atau sandal jepit, dengan jas rapi atau baju belel. Beberapa hari kemudian, seorang kakek dengan pakaian lusuh dan topi usang datang ke bank. Ia melangkah pelan dengan tongkat tua. Di masa lalu, kehadirannya mungkin sudah diusir sejak dari pintu depan. Tapi pagi itu, seorang teller muda segera menyambut dengan senyum tulus. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa kami bantu?" Sang kakek tersenyum malu. "Saya cuma mau tanya-tanya dulu, mau buka rekening, tapi masih ragu." "Silakan, Pak. Kami akan bantu semua pertanyaan Bapak. Mau duduk di sini dulu, biar lebih nyaman." Nada suara itu lembut, tak ada sedikit pun sikap meremehkan. Tak ada tawa di balik punggung. Tak ada lirikan aneh. Suasana bank kini berubah menjadi hangat, seolah luka dari masa lalu dijadikan pelajaran berharga. Di tempat lain, Aditya tak muncul ke cabang itu selama berminggu-minggu. Ia memantau dari jauh, melalui laporan rutin dan rekaman CCTV yang diam-diam ia pasang. Ia tahu perubahan yang nyata tak bisa dibangun dalam sehari, tapi ia percaya perubahan yang lahir dari kesadaran akan tumbuh dengan sendirinya. Sementara itu, di sudut kota yang lebih sepi, Clara menjalani hari-harinya dalam diam. Setelah dipecat, ia mencoba menghubungi Aditya, tapi semua pesannya tak pernah dibalas. Semua media sosialnya diblokir, ia merasa hampa. Kini Clara bekerja di tempat kecil, jauh dari dunia perbankan, tak ada lagi blazer mahal, tak ada parfum elegan. Setiap kali ia melihat orang dengan pakaian sederhana, ia teringat pada hari itu. Hari ketika ia menghina seseorang yang paling mencintainya. Dan setiap malam sebelum tidur, satu wajah selalu datang dalam pikirannya. Wajah Aditya Bramasta. Langit sore tampak mendung. Awan kelabu menggantung berat di atas jalanan kota yang mulai sepi. Di sudut jalan kecil yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah kafe sederhana. Lampunya redup, namun aroma kopi hitam menyeruak keluar hingga ke trotoar. Di dalam kafe, seorang pria duduk sendirian di pojok ruangan. Ia mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans santai. Tak ada jas mahal, tak ada jam tangan mencolok. Penampilannya biasa saja. Namun di balik hoodie itu, tersembunyi wajah yang sangat dikenal oleh banyak orang penting di negeri ini. Aditya Bramasta.
Cangkir kopi hitam mengepul di tangannya. Ia menyeruputnya pelan, menatap jendela yang dihiasi embun tipis, seolah menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang. Pintu kafe terbuka. Angin sore masuk membawa serta bau jalanan dan debu. Seorang wanita melangkah masuk, rambutnya sedikit kusut, langkahnya pelan. Ia melihat sekeliling dengan mata lelah, lalu memilih duduk di meja tak jauh dari pojok tempat Aditya berada. Aditya mengenali wajah itu seketika. Clara Azura. Tak ada bedak tebal, tak ada senyum palsu. Wajahnya kini tampak polos, sayu, penuh penyesalan. Ia memesan secangkir teh hangat. Tangannya sedikit gemetar saat menerima gelas dari pelayan. Clara menatap kosong keluar jendela. Pandangannya menerobos hujan tipis yang mulai turun. Ia menghela napas panjang, tak menyadari bahwa hanya beberapa langkah darinya, seseorang sedang mengamati dalam diam. Beberapa menit berlalu, tanpa sengaja, mata Clara bertemu pandang dengan Aditya. Ia terdiam, matanya membelalak. Gelas teh di tangannya hampir terjatuh. Aditya. Aditya hanya tersenyum tipis. Hai. Clara berdiri, matanya berkaca-kaca. Kamu di sini? Aku juga gak sangka kamu akan masuk ke kafe ini, jawab Aditya tenang. Clara melangkah mendekat, hatinya bergetar. Aku udah nyari kamu kemana-mana, tapi semua pesan aku diblok, semua nomormu hilang. Aditya menatapnya lama, matanya dalam. Untuk apa kamu cari aku, Clara? Clara menarik napas berat. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bukan karena kamu orang kaya, tapi karena aku bersikap jahat pada siapapun yang kuanggap rendah. Aku terlalu bangga, terlalu sombong, dan sekarang aku tahu, aku pantas dijatuhkan. Aditya mengangguk pelan. Kalau kamu sadar, itu baik, tapi perubahan bukan untuk membuat orang lain memaafkan emu. Perubahan adalah supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Clara meneteskan air mata. Aku ngerti sekarang. Aku gak minta kita balikan. Aku tahu aku udah gak pantas. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku udah belajar dari kesalahan. Aditya berdiri. Ia berjalan ke meja tempat Clara duduk, lalu meletakkan sebuah kartu nama kecil di atasnya. Aku gak janji apa-apa. Tapi kalau kamu memang sungguh-sungguh berubah, mungkin suatu hari nanti kamu bisa mulai dari awal. Clara menatap kartu itu. Tangannya gemetar. Di sana tertulis nama Aditya Bramasta, lengkap dengan posisi sebagai Direktur Utama grup perbankan terbesar di Indonesia. Sebuah simbol dari pintu yang nyaris tertutup, namun masih menyisakan celah. Aditya melangkah keluar dari kafe. Hujan masih turun tipis. Tapi di dalam hati Clara, badai besar baru saja mulai reda. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan tak terduga di kafe kecil pinggir jalan itu. Waktu terus berjalan, namun ingatan akan kejadian di masa lalu masih tertanam kuat di benak para pegawai cabang-cabang bank milik Aditya Bramasta. Kini suasana kantor pusat terlihat berbeda. Dulu kaku dan penuh formalitas palsu, kini lebih hidup dan manusiawi. Senyum tak lagi dibuat-buat. Sapa hangat tak lagi terpaksa. Budaya melayani dengan hati mulai tumbuh perlahan seperti benih yang disiram hujan kesadaran. Aditya tahu perubahan sejati tidak datang karena ketakutan, tapi karena rasa hormat. Itulah mengapa ia bersabar, membiarkan waktu membuktikan apakah luka yang ia tinggalkan mampu menyembuhkan penyakit kesombongan yang telah lama tumbuh di dalam institusinya. Hari itu, kantor pusat sedang bersiap menyambut acara ulang tahun perusahaan yang ke-7. Ballroom megah di Hotel Bintang L telah dihias dengan kemewahan elegan. Lampu kristal menggantung seperti bintang-bintang di langit malam. Musik klasik mengalun lembut, menyambut tamu-tamu yang datang dengan setelan jas dan gaun terbaik mereka. Para manajer cabang, supervisor senior, hingga pegawai pilihan dari seluruh Indonesia hadir malam itu. Tak terkecuali staf dari cabang yang dulu menjadi tempat penyamaran Aditya. Beberapa di antara mereka terlihat gugup. Mereka tahu sejarah kelam mereka masih tersimpan dalam ingatan sang pemilik. Namun malam itu bukan tentang pembalasan, bukan tentang menelanjangi kesalahan masa lalu. Malam itu adalah panggung bagi yang mau berubah. Aditya naik ke atas panggung dengan setelan jas abu-abu yang pas di tubuhnya.
Ia membawa mikrofon ke bibirnya, suaranya tenang tapi menghentak ruang besar itu. Terima kasih telah hadir malam ini. 7 tahun bukan waktu yang singkat, tapi 7 tahun juga tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan hati. Semua hadirin menyimak dalam hening. Saya percaya kekuatan sebuah bank bukan pada banyaknya cabang, bukan juga pada besarnya angka tabungan, tapi pada bagaimana kita memperlakukan manusia, karena uang bisa dicari, tapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Tepuk tangan terdengar, Aditya tersenyum kecil. Malam ini, saya ingin memberi apresiasi bukan pada yang paling kaya, bukan pada yang paling lama bekerja, tapi pada cabang yang paling cepat berubah. Lampu sorot menyinari barisan pegawai dari cabang tersebut. Mereka berdiri dengan kepala sedikit tertunduk, namun ada senyum bangga yang mengendap di wajah-wajah mereka. Kemudian Aditya melanjutkan, dan malam ini ada satu orang yang akan kembali bergabung, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai pelatih moralitas untuk seluruh pegawai baru di grup kami. Ruangan terdiam. Semua menoleh ke arah pintu masuk ballroom yang perlahan terbuka. Langkah pelan memasuki ruangan. Seorang wanita dengan blazer sederhana dan rok panjang hitam melangkah masuk. Wajahnya tenang, tidak ada lagi kemewahan palsu, hanya keheningan, ketulusan, dan keberanian. Clara Azura. Bisik-bisik terdengar di antara hadirin. Sebagian kaget, sebagian mengangguk pelan. Tapi tak satu pun yang bersuara keras. Semua menanti apa yang akan terjadi. Aditya memandang Clara yang kini berdiri di samping panggung. Wajahnya tidak lagi menyimpan amarah. Yang ada hanyalah keteguhan. Dia pernah melakukan kesalahan besar, ucap Aditya. Tapi dia tidak lari. Dia menyesal, belajar, dan berani memperbaiki diri. Karena sejatinya, semua manusia pernah salah, tapi tidak semua berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Clara menerima mikrofon dari tangan Aditya. Ia mengangkat kepalanya, lalu berkata pelan namun mantap. Aku dulu melihat orang dari apa yang mereka kenakan. Tapi aku lupa, kadang pakaian paling kotor menyimpan hati yang paling bersih. Terima kasih Aditya, karena masih memberiku kesempatan untuk menebus semuanya. Ruangan meledak dalam tepuk tangan panjang. Bahkan beberapa mata terlihat berkaca-kaca. Malam itu bukan hanya tentang ulang tahun sebuah perusahaan, tapi tentang kebangkitan seorang manusia, tentang penebusan, tentang pembuktian bahwa kesempatan kedua bisa mengubah segalanya. 2 minggu telah berlalu sejak acara ulang tahun perusahaan yang penuh haru. Kehidupan kantor pusat kembali berjalan seperti biasa, namun atmosfernya tak lagi sama. Ruangan-ruangan yang dulu sunyi oleh ego, kini hangat oleh perhatian. Pegawai yang dulunya sibuk dengan laporan tanpa peduli sekitar, kini menyempatkan diri menyapa dan membantu satu sama lain. Budaya melayani dengan hati telah tumbuh dan berakar. Di lantai tertinggi gedung kantor pusat, Aditya Bramasta duduk di ruang kerjanya yang luas dan sunyi. Di hadapannya, jendela besar memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul. Rasanya pahit, namun pagi itu terasa manis. Kopi itu mengingatkannya pada sore hujan di kafe kecil saat ia bertemu kembali dengan Clara. Saat luka dibalut oleh ketulusan, pintu ruangannya diketuk pelan. Masuk, ucap Aditya tanpa menoleh. Pintu terbuka. Clara melangkah masuk dengan seragam barunya, seragam pelatih etika dan layanan manusiawi. Ia membawa dokumen laporan pelatihan moralitas tahap pertama untuk para pegawai baru. Ini, Aditya, ucap Clara pelan sambil menyerahkan berkas itu. Aditya mengambil dokumen tersebut, ia membacanya sekilas lalu tersenyum. Kamu sudah bekerja sangat baik. Clara menunduk sedikit. Aku bersyukur diberi kesempatan kedua. Aku nggak akan sia-siakan lagi. Aditya menatap wajahnya dalam-dalam. Tak ada lagi keraguan di mata Clara. Yang ada hanyalah ketulusan dan kemauan untuk terus memperbaiki diri. Kesempatan kedua hanya diberikan pada orang yang benar-benar mau berubah, ucap Aditya. Dan kamu sudah membuktikannya. Hening sesaat menyelimuti ruangan. Kemudian Clara berbicara pelan, suaranya nyaris bergetar. Aku tahu hubungan kita nggak akan bisa seperti dulu. Tapi, kalau suatu hari nanti kamu membuka hati lagi,
Aku cuma mau kamu tahu satu hal, aku nggak akan pernah menyia-nyiakanmu lagi. Aditya meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Ia berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela. Pandangannya jatuh pada jalanan di bawah sana, tempat banyak kisah manusia berlalu lalang tanpa suara. Ia menoleh, tatapannya lembut. Aku nggak tahu masa depan kita, Clara, tapi hari ini aku bahagia melihatmu berdiri dengan caramu sendiri. Dan itu cukup buatku. Clara menahan air matanya. Ia menggenggam berkas pelatihan dengan erat. Perlahan ia melangkah keluar dari ruang kerja Aditya, menatap lorong kantor yang kini disinari cahaya matahari pagi. Langkahnya terasa ringan, seolah seluruh beban masa lalu telah ia lepaskan. Sementara itu Aditya kembali duduk. Ia membuka laptopnya, di layar muncul dokumen proposal baru, judulnya terpampang jelas. Program Pembukaan Rekening Tanpa Syarat untuk Kaum Marginal. Aditya menulis kalimat pertama di atas proposal itu. Semua orang layak dihargai, karena setiap manusia menyimpan cerita dan harga dirinya sendiri. Di luar sana, langit tampak cerah. Tapi di dalam hati seseorang, langit baru saja benar-benar terbuka. Beberapa bulan berlalu sejak hari di mana Clara resmi kembali. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai pelatih moralitas. Tak sedikit pegawai yang awalnya ragu menerima kehadirannya. Namun waktu, sikap, dan ketulusan Clara perlahan mengikis semua prasangka. Ia menyapa siapapun dengan senyum yang tak dibuat-buat, menyimak setiap keluhan dengan mata yang jujur. Dan yang paling penting, ia tidak lagi membangun dinding antara dirinya dengan orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Di berbagai cabang, program pelatihan moralitas yang ia bawa mulai diterapkan. Clara mengunjungi satu persatu, berbicara langsung dengan pegawai baru, menceritakan kisah dirinya sendiri tanpa menyembunyikan aib masa lalu. Ia tidak lagi malu mengakui kesalahannya, karena dari sanalah pelajaran terkuat bisa lahir. Di satu sesi pelatihan, seorang pegawai muda bertanya padanya, "Bu Clara, apa yang membuat ibu bertahan setelah semua orang tahu apa yang pernah ibu lakukan?" Clara tersenyum, tidak menghindar. "Aku pernah jatuh sangat dalam, dan waktu itu aku pikir aku sudah kehilangan semuanya. Tapi satu hal yang kupelajari adalah, jika Allah masih memberimu hari esok, berarti kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri." Semua peserta pelatihan diam, tak sedikit yang matanya berkaca-kaca. Sementara itu, Aditya lebih banyak menghabiskan waktu di kantor pusat. Ia tak lagi turun menyamar. Ia percaya sistem sudah berjalan. Namun sesekali, ia masih memantau dari jauh, menyimak laporan, mendengarkan testimoni nasabah, dan membaca komentar dari program sosial yang ia luncurkan. Program pembukaan rekening tanpa syarat kini telah diterapkan di belasan kota. Orang-orang dari golongan marginal mulai datang ke bank dengan kepala tegak. Mereka tidak lagi khawatir dipandang rendah hanya karena sandal jepit atau baju lusuh. Mereka mulai merasa dihargai sebagai manusia. Suatu hari, di salah satu cabang kecil di daerah Jawa Barat, seorang pemulung tua datang membawa setumpuk recehan yang ia kumpulkan selama 2 minggu. Ia gemetar saat duduk di depan customer service, takut ditertawakan, namun yang ia terima justru sambutan hangat dan senyum lebar. "Terima kasih sudah mempercayakan tabungan Bapak pada kami. Nominalnya tidak penting, yang penting adalah niat dan harapan yang Bapak bawa." Pemulung tua itu menangis. Ia tak pernah merasa dihormati seperti itu selama hidupnya, dan di kantor pusat laporan kejadian itu sampai ke tangan Aditya. Ia membacanya perlahan, lalu memejamkan mata. Satu senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tahu, satu keputusan kecil yang dulu ia ambil telah meninggalkan jejak yang akan bertahan jauh lebih lama dari kekayaan apapun. Malam itu, langit kota diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu jalan tampak redup di balik jendela ruang kerja Aditya Bramasta. Ia duduk sendirian, memandangi grafik dan laporan kepuasan nasabah yang terus merangkak naik. Tapi malam itu, pikirannya tak berada di layar. Ia sedang menimbang sesuatu yang lebih berat dari angka-angka itu. Sebuah surat permohonan diajukan ke mejanya, permintaan Clara untuk menyelenggarakan pelatihan moralitas skala nasional, menjangkau seluruh cabang,
termasuk yang belum pernah dikunjungi langsung. Aditya membaca surat itu berulang-ulang. Kata-katanya tegas, strukturnya rapi. Tapi ia tahu, lebih dari sekadar program, ini adalah wujud pengabdian. Clara benar-benar berubah. Beberapa menit kemudian, layar ponsel Aditya menyala. Sebuah pesan singkat masuk, bukan dari Clara, tapi dari salah satu petinggi lembaga keuangan nasional. Mereka menawarinya posisi strategis, sebuah jabatan yang akan membawanya ke tingkat pemerintahan. Dengan segala pencapaianmu, sudah saatnya kamu memimpin dari atas. Begitu isi pesannya. Aditya memandangi layar itu lama. Ia bisa saja menerima, meninggalkan semua yang telah ia bangun, menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Tapi, hatinya masih terpaut pada akar, pada cabang-cabang kecil di pelosok, pada senyum nasabah yang dulu tak dianggap, pada barisan pegawai yang kini belajar melihat manusia dengan mata yang baru. Keesokan paginya, Aditya berdiri di ruang briefing bersama para pemimpin regional. Pemerintah menawarkan MWU posisi baru, ucapnya jujur. Tapi aku memilih tetap di sini. Bukan karena aku menolak amanah besar, tapi karena aku tahu perubahan terbesar tidak terjadi dari atas, tapi dari dalam. Para pimpinan terdiam, wajah mereka menunjukkan penghargaan yang dalam. Aditya melanjutkan, kita tidak sedang membangun bank semata, kita sedang membangun budaya yang menghargai manusia, yang mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukan soal angka, tapi tentang siapa yang tumbuh bersama kita. Di ruangan lain, Clara sedang mengemas materi pelatihannya. Ia belum tahu keputusan Aditya, tapi ia bekerja dengan tenang, tak lagi berharap balasan perasaan, ia hanya ingin menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Sore itu, saat Clara hendak pulang, seorang staf menghampirinya dan memberikan sepucuk surat berstempel langsung dari kantor Aditya. Ia membukanya dengan tangan gemetar, isinya pendek. Kamu bukan hanya diterima kembali sebagai pelatih, tapi mulai minggu depan, kamu akan menjadi koordinator pelatihan nasional. Dan mulai saat itu, kamu tidak berjalan sendiri. Tanda tangan Aditya tercetak jelas di bawahnya. Clara menutup surat itu. Matanya basah. Tapi senyum itu, senyum yang muncul perlahan, adalah senyum dari seseorang yang telah memetik kembali harga dirinya. Dan di lantai tertinggi, Aditya berdiri di depan jendela. Tangannya menyentuh kaca dingin. Kota malam tampak seperti lautan cahaya. Ia tak tahu apakah semua ini akan bertahan selamanya. Tapi satu hal pasti, ia telah memilih jalan yang membuatnya tetap menjadi manusia. Pagi itu, udara di kantor pusat terasa berbeda. Para pegawai baru berdatangan dengan seragam yang masih licin, wajah penuh harap dan gugup. Hari ini adalah hari pertama mereka menjalani pelatihan etika dan moralitas. Program baru yang kini menjadi kewajiban utama sebelum mulai bekerja. Di aula pelatihan, ruangan dipenuhi puluhan kursi yang tertata rapi. Di depan berdiri seorang wanita dengan sikap tenang. Blazernya sederhana, rambutnya diikat rapi, dan di tangannya tergenggam spidol. Clara Azura. Ia memulai sesi pelatihan dengan memperkenalkan dirinya, tanpa menyembunyikan masa lalunya. Aku pernah berdiri di tempat kalian berdiri sekarang. Penuh ambisi, penuh keyakinan bahwa penampilan dan posisi adalah segalanya. Tapi kemudian, aku jatuh. Para peserta mendengarkan dengan hening. Aku dihukum bukan karena gagal, tapi karena menyakiti orang lain dengan kesombongan yang kubangun sendiri. Dan dari kehancuran itulah, aku belajar menjadi manusia. Tak ada drama dalam suaranya, hanya ketulusan, dan itulah yang membuat semua orang terdiam. Sementara itu, Aditya Bramasta memantau sesi itu dari ruangan kendali CCTV. Ia tak ingin mencampuri prosesnya. Ia tahu Clara kini bisa berdiri sendiri. Ia telah melewati ujian yang paling berat, berdiri kembali dengan kekuatan hati, bukan reputasi. Aditya kembali ke ruangannya. Ia duduk, menyalakan komputer, dan membuka proposal program sosial baru. Layanan keliling untuk komunitas terpinggirkan. Bank akan hadir langsung ke kampung-kampung, ke daerah yang tak terjangkau, memberikan akses keuangan bagi mereka yang selama ini dianggap tak layak. Karena bagi Aditya, jika bank tidak bisa menjangkau yang paling sederhana, maka itu bukan lagi lembaga keuangan, tapi hanya sekumpulan angka tanpa jiwa. Sore harinya, Aditya berjalan menyusuri lorong kantor. Tak ada pengawalan, tak ada penyambutan berlebihan.
Ia menyapa setiap pegawai dengan senyum, menanyakan kabar mereka, dan menepuk bahu anak magang yang tampak gugup. Lalu ia berhenti di aula pelatihan. Dari celah pintu, ia melihat Clara sedang membagikan buku catatan pada para peserta. Tak ada yang tahu ia berdiri di sana, tapi senyumnya mengembang perlahan. Ia tahu perjuangan belum usai, namun ia juga tahu ia tidak sendirian lagi. Dan seperti embun pagi yang membasahi dedaunan, perubahan itu tumbuh diam-diam, namun pasti.